Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin memperkenalkan diri. Saya Aris Kiono sebagai ketua. Saya Rizky Ramadanus sebagai kameramen. Saya Syafira Pranika Damarisa sebagai presenter dan skrip. Saya Gazwan Hakim sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Di sini saya Syafira Pranika Damarisa sebagai presenter untuk mewawancarai salah satu narasumber owner dari Air Dohot. Nah, sekarang kami sedang berada di Pulau Penyengat nih untuk menampilkan beberapa footage dan keseruan di Pulau Penyengat. Wait a little while from now, if I'm not feeling any less sour, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying, "My God, that's tough." She stood him up. No point in us remaining. We may as well go home, 'cause I did on my own. Bayangkan, minuman yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu yang boleh hanya diminum oleh raja, keluarga raja, dan kaum bangsawan. Bahan-bahannya berasal dari Afrika, Timur Tengah, dan beberapa negara yang ada di benua Asia. Namun, justru ikon dari sebuah pulau kecil yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini bernama Pulau Penyengat. Namanya Air Dohot. Namun, ada satu pertanyaan besar yang belum banyak diketahui. Jawabannya, kalau bahan-bahannya tidak berasal dari Pulau Penyengat, bahkan dari Indonesia, apakah tetap bisa dilindungi sebagai kekayaan budaya Pulau Penyengat? Apakah mereknya bisa dipatenkan? Dan siapa yang berhak mengakuinya? Nah, hari ini kita akan mencari jawabannya langsung dari seorang perempuan yang sudah berjuang untuk menaikkan kembali minuman para raja ini. Baiklah, sekarang saya bersama seseorang yang sangat istimewa. Beliau adalah perempuan asli Pulau Penyengat dan kini menjadi pewaris minuman kerajaan yang hampir terlupakan beberapa tahun lalu. Beliau adalah Kak Raja Aisyah Mutia Zafira, pemilik usaha Air Dohot Hamzah. Sebelum kita masuk ke topik nih Kak, boleh diceritakan dulu siapa sih Kak Fira ini dan bagaimana awal mula ketertarikannya terhadap Air Dohot? Oke, perkenalkan nama saya Raja Aisyah Mutia Zafira, biasa dikenal dipanggil Fira. Saya memulai usaha Air Dohot Hamzah ini pada tahun 2020. Di tahun 2020 kami melihat beberapa kuliner dari Pulau Penyengat yang menjadi oleh-oleh dari Pulau Penyengat. Namun tidak ada satu oleh-oleh yang merepresentasikan Pulau Penyengat. Oleh-oleh khas dari Pulau Penyengat, oleh-oleh yang merepresentasikan Pulau Penyengat sebagai kerajaan dulunya. Dari situlah kami berinisiatif untuk membuat Air Dohot ini bisa dinikmati semua kalangan, baik wisatawan maupun masyarakat setempat. Dulunya Air Dohot ini sudah dikenal sebagai minuman para raja zaman dulu, seperti dessertnya para raja pada zaman dulu. Namun untuk saat dengan berkembangnya zaman, minuman ini hanya disajikan di hari-hari besar saja. Karena minuman ini yang terkandung dalam minuman ini ada 10 macam buah-buah kering yang terkandung dalam minuman ini yang juga memiliki khasiat. Dari khasiat-khasiat inilah minuman ini juga dikenal sebagai minuman pembongkar panas atau minuman pencegah panas dalam. Dari khasiat-khasiat ini, minuman ini dulunya hanya diproduksi di
hari-hari besar seperti Ramadan, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari Islam, hari-hari besar Islam lainnya. Dari mengkonsumsi secara turun-temurun, karena minuman ini tadi merupakan minuman para raja zaman dulu, dan naskah resep minuman ini diturunkan secara turun-temurun yang dikaji dari naskah-naskah kuno. Dari khasiat-khasiat yang dikaji dari naskah-naskah kuno ini, dapatlah resep air dohot ini yang dikenalkan ke saya secara turun-temurun. Awalnya atuk saya yang bernama Raja Hamzah Yunus, beliau yang mengkaji apa-apa saja kandungan-kandungan buah-buah dan apa saja khasiat-khasiat yang terdapat pada buah-buah tersebut. Dari situ diajarkan ke istrinya, anaknya, serta kami juga melihat proses pembuatan dan proses bagaimana air itu disajikan. Dan resep itu masih kami pegang sampai saat ini. Dari situlah awal mula kenapa saya ingin menyebarluaskan dan ingin air dohot ini menjadi ikon minuman khas dari Pulau Penyengat, minuman khas yang bisa dijadikan produk unggulan dari Kepulauan Riau umumnya dan Pulau Penyengat secara khusus. Tujuan kami membuat video tentang air dohot untuk memperkenalkan air dohot sebagai minuman tradisional khas Pulau Penyengat, melestarikan warisan budaya Melayu, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai sejarah dan keunikan air dohot, serta mempromosikan sebagai produk unggulan dan daya tarik wisata Kepulauan Riau. Ini yang menarik dan mungkin membuat banyak orang penasaran tentang resep air dohot. Ini ternyata ditemukan dari naskah kuno. Bisa nggak Kak Fira ceritakan bagaimana proses kakek Kak Fira, yaitu Pak Hamzah, menemukan resep itu, dan kenapa minuman ini hampir terlupakan sebelum akhirnya Kak Fira hidupkan kembali? Oke. Air dohot Hamzah ini kami mulai memperkenalkan itu di tahun 2020 tadi, dan minuman ini dikaji dari naskah-naskah kuno karena awalnya ingin mendapatkan sebuah minuman yang ada khasiatnya. Jadi kebetulan khasiat dari minuman ini sebagai minuman pembongkar panas. Jadi ketika panas dalam, orang-orang zaman dulu memang mengkonsumsi air atau buah kurma yang direndam supaya memiliki khasiat untuk penyakit tertentu. Itu juga yang dilakukan oleh atuk kami. Beliau meriset dengan naskah-naskah yang beliau miliki di Yayasan Indra Sakti Pulau Penyengat. Dari buku-buku atau naskah-naskah tadi itu beliau mengulik lagi kira-kira buah apa yang bisa dijadikan minuman yang tidak hanya berkhasiat tapi juga lezat. Tuh, yang beliau lakukan pada dulu tuh seperti itu. Kak Fira, jadi ini ada fakta yang menarik nih, dan mungkin orang-orang terkejut. Banyak bahan-bahan dari air dohot ini seperti buah dohot, kelengkeng kering, mungkin kurma, kismis kesemek, dan lain-lainnya itu berasal dari luar Kepulauan Riau. Nah, bagaimana cara Kak Fira ini mendapatkan bahan-bahan tersebut, dan mengapa minuman yang bahan-bahannya dari luar ini bisa menjadi identitas Kepulauan Riau, yaitu Pulau Penyengat? Oke. Minuman air dohot ini dulunya buah-buah yang kandungan dari air dohot ini itu gampang didapati karena Pulau Penyengat atau Tanjung Pinang dulunya merupakan hulu Sungai Riau yang dimana pertemuan para pedagang-pedagang. Nah, dari situlah air dohot atau bahan-bahan dari air dohot ini mudah didapatkan. Namun untuk sekarang mungkin karena bahan-bahan tersebut yang berasal dari Tiongkok, India, dan Timur Tengah itu tidak bisa ditanam belum bisa ditanam secara besar di Kepulauan Riau khususnya. Jadi bahan-bahan air dohot itu masih kita datangkan dari berbagai negara seperti itu. Tapi di zaman dulu
Itu tadi Tanjung Pinang itu sebagai pusat perdagangan Melayu. Nah, dari situlah koki-koki istana mendapatkan bahan-bahan tersebut. Nah, dari histori tersebut itu kita angkat menjadi ternyata di kerajaan Riau dulunya itu gampang didapati dengan khasiatnya yang cukup baik. Nah, itu tadi histori-histori itulah yang kita kembangkan sebagai kekuatan pada minuman air dohot ini. Jadi bukan hanya buah yang ditanam di daerah kita, namun historical yang ada di dalam minuman ini yang kita angkat sehingga menjadi minuman khas yang identik dengan minuman khas dari Pulau Penyengat atau Kepulauan Riau. Yang ini pertanyaannya sangat penting Kak secara hukum. Syarat hukum perlindungan geografis itu kan biasanya masyarakat bahwa keunikan produk itu tuh muncul karena faktor alam dan budaya dari wilayah tersebut. Nah, air dohot ini kan jelas mempunyai keunikan dari budayanya, dari Pulau Penyengat, tapi bahan bakunya berasal dari luar. Nah, menurut Kak Fira nih, apakah kondisi ini tuh menghambat atau justru tidak masalah dalam proses pengajuan perlindungan geografis? Apa tidak menjadi kekuatan? Apa yang menjadi kekuatan utama air dohot dalam klaim perlindungan ini? Oke, air dohot Hamzah sudah terdaftar HKI di tahun 2017. Dari tahun 2017 kami menyadari bahwa minuman ini, resep ini diajarkan secara turun-temurun. Sebelum kami mengenalkan secara luas air dohot ini, kami sudah menyadari bahwa hak kekayaan intelektual sangat penting kami miliki untuk menyebarluaskan minuman ini dan memperkenalkan minuman ini ke khalayak ramai. Air dohot Hamzah ini selain di tahun 2017 memiliki HKI, kami juga memiliki beberapa sertifikasi yang lain untuk keamanan pangan seperti BPOM. Kita sudah memiliki sertifikat BPOM yang bisa menjadi kekuatan higienitas untuk konsumen mengkonsumsi air dohot tersebut. Kami menyadari bahwa sejak kami memperkenalkan air dohot ini di tahun 2020, kemudian juga minuman ini sangat disambut baik oleh pemerintah. Pemerintah menjadikan minuman ini sebagai welcome drink. Jadi tidak hanya kami sebagai pelaku usaha yang melakukan promosi terhadap minuman ini juga dibantu seperti promosi komunal, atau tidak hanya kami sebagai yang pemilik produk, namun pemerintah setempat, baik itu pemerintah kota, pemerintah provinsi juga membantu kami dalam mempromosikan minuman ini sebagai minuman khas dari Pulau Penyengat, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Nah, itu tadi yang alhamdulillah hak kekayaan intelektual itu sudah kami miliki di tahun 2017. Jadi walaupun minuman ini diklaim sebagai minuman khas dari Kepulauan Riau, kami sudah memiliki hak paten bahwa minuman air dohot Hamzah ini adalah resep turun-temurun yang diajarkan oleh keluarga kami, Bapak Raja Hamzah Yunus, yang masih kami pegang sampai saat ini resepnya. Pak Fira, soal merek air dohot Hamzah ini kan sudah terdaftar secara resmi di hukum kekayaan intelektual. Nah, bagi UMKM seperti Kak Fira ini, seberapa penting sih mendaftarkan merek? Nah, apa yang terjadi jika tidak didaftarkan? Oke, alhamdulillah kami sudah menyadari mengenai hak kekayaan intelektual ini sudah sebelum kami memasarkan air dohot Hamzah ini. Itu tadi kenapa kami mengingat hal ini sangat-sangat penting bagi kami yang memegang resep turun-temurun, yang juga proses promosi dari minuman ini merupakan promosi komunal. Itu tadi yang membuat itu adalah hal utama dalam kami memulai usaha ini. Jadi tidak hanya bagi kami yang memiliki historical produk yang begitu menonjol, namun kami juga merasa hak kekayaan intelektual ini sangat diperlukan bagi
semua UMKM yang memulai usaha. Dengan hak kekayaan intelektual ini, kita bisa memperkuat baik segi branding, resep, maupun promosi yang akan dilakukan. Karena terlalu banyak cara penguatan UMKM dengan cara ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Dengan hak kekayaan intelektual yang kita miliki, kita ada diferensiasi yang kita miliki sebagai penguat bahwa produk ini, merek ini itu adalah milik kita dan bisa kita pertanggungjawabkan ketika ada sesuatu hal lainnya di kemudian hari. Mungkin ada beberapa skenario yang belum Kak Fira pernah bayangkan, seperti bagaimana jika suatu hari ada pihak lain atau pengusaha dari luar kota ataupun luar negeri yang tiba-tiba mendaftarkan merek Air Dohot menggunakan nama mereka sendiri atau mungkin menggunakan nama Hamzah di belakangnya, namun bahan bakunya itu bisa didapat di mana saja. Nah, kemungkinan risiko itu kan nyata, dan apa yang mungkin akan dilakukan untuk mencegah? Oke. Jadi kalau pertanyaannya seperti ini, mungkin kami bisa menjawab dengan sebuah cerita. Di tahun 2021 atau 2022, kami sudah mulai memasarkan Air Dohot ini di tahun 2020. Di tahun 2020 itu sudah mulai kami menjual Air Dohot ini di berbagai reseller kami yang ada di Tanjung Pinang. Dan juga Air Dohot ini merupakan minuman favoritnya. Dulu beliau merupakan anggota DPR RI, Bapak Ansar Ahmad. Beliau membawa Air Dohot ini itu di awal 2020. Beliau membawa minuman ini sebagai oleh-oleh khas dari Kepulauan Riau untuk teman-temannya di Jakarta. Dari situlah beliau mengenalkan Air Dohot ini sebagai minuman khas dari Pulau Penyengat, dari Kepulauan Riau. Setelah beliau menjadi Gubernur Kepulauan Riau, beliau membantu mempromosikan juga Air Dohot ini sebagai welcome drink dari Kepulauan Riau. Welcome drink, jadi beliau setiap ada tamu-tamu VIP, menteri, bahkan presiden dulunya yang datang ke Kepulauan Riau, beliau suguhkan minuman ini sebagai minuman khas dari Kepulauan Riau. Dan sejak itu sudah mulai terkenal nih, masyarakat sudah mulai mengenal. Sebenarnya tantangan terbesar kami itu bagaimana membangun awareness masyarakat, khususnya masyarakat Kepulauan Riau, supaya kenal dulu nih apa sih Air Dohot. Kadang banyak juga dulu tuh itu yang sedang sampai sekarang malah kami lakukan, bahwa membangun awareness masyarakat bahwa ada loh minuman khas dari Tanjung Pinang, dari Pulau Penyengat, dari Kepulauan Riau yang namanya Air Dohot. Dulu namanya sebelum kami menjual minuman ini, dulu tuh namanya macam-macam. Ada air kesemak, air dohot kesemak, karena minuman ini terdiri dari 10 macam buah-buah kering. Jadi bukan hanya buah dohot. Kenapa kami memberikan nama Air Dohot? Karena di 10 macam buah-buah kering tersebut ada satu buah yang mencolok, warnanya merah dan komposisinya paling banyak, yaitu buah dohot tersebut. Dan khasiatnya pun lebih besar dibandingkan 10 macam buah-buah yang lain. Kami kasihlah nama Air Dohot supaya ikonik. Tapi ada, setelah kami mendaftarkan ke HKI, tidak bisa kalau kami daftarkan Air Dohot saja. Apakah saya berpikir apakah saya Air Dohot Penyengat atau apa? Jadi Air Dohot Penyengat itu juga ternyata tidak boleh, karena Penyengat itu nama kota atau nama pulau. Jadi kami menggunakan nama atuk kami Air Dohot Hamzah karena beliau yang mengkaji dari naskah-naskah kuno Melayu. Itulah kami mencetus nama Air Dohot Hamzah tersebut. Terus ketika minuman ini sudah mulai dikenal dan banyak orang-orang yang datang ke Penyengat mencari minuman ini, ada beberapa followers yang kalau kami sebutnya followers yang mengikuti. Tapi ada beberapa yang mungkin mereka pahami tidak menggunakan merek Hamzah di belakangnya, namun tetap menggunakan
kata-kata air dohot. Sedangkan kami merasa kami yang memperkenalkan minuman ini namanya air dohot. Sebenarnya bisa aja kan, pikiran kami ya, bisa aja kan mereka bilangnya air lecikang. Kalau di Malaysia dan Singapura namanya air lecikang. Bisa juga air kesema, air dohot kesema, banyak nama yang bisa mereka gunakan. Tapi karena sudah kami kenalkan sebagai air dohot, mulailah ada beberapa followers kami itu kami sebut nanti ditit ya air dohot, air dohot. Karena kami Hamzah tuh pakai huruf Hamzah, dia mau memplesetkan karena nama. Jadi mereka pakai huruf la gitu kan. Itu yang kami ketika kami melihat fenomena followers ini berdatangan, ketika itu ada podcast yang lagi viral itu tentang Warkop DKI dulu. Jadi lagi HKI itu lagi betul-betul booming dulu di Indonesia gara-gara Warkop DKI itu. Pas itulah air itu muncul di Pulau Penyengat. Air dan memakai tagline kami, minuman khas Pulau Penyengat. Karena kami tidak hanya mendaftarkan merek, namun kami mendaftarkan slogan dan segala macam dulu di tahun 2017 tersebut. Jadi saya mulai berdiskusi dengan beberapa pelaku usaha yang kami sebut followers ini. Bagaimana kalau berinovasilah kalian dengan tidak menjadi followers, biar kalian tidak, jadi orang tuh tidak salah dalam menemukan air dohot yang asli itu yang mana gitu kan. Jadi kami kuatkan branding dan alhamdulillah memang followers ini tidak begitu dikenal dengan kekhasannya. Jadi kami tetap air dohot Hamzah itu tetap dikenal sebagai minuman yang aslinya gitu. Tapi tidak ada proses pelaporan hukum segala macam. Namun kami cuman berdiskusi karena yang membuat air dohot ini saudara-saudara juga. Di Batam juga ada, tapi ya itu tidak seterkenal air dohot Hamzah ini gitu. Jadi masih air dohot Hamzah ini yang orang-orang tahu bahwa air dohot Hamzah inilah air dohot yang asli, dikaji dari naskah-naskah kuno yang memiliki historical yang masih dijaga sampai saat ini. Itu. Menanggapi followers kami hanya sekedar itu berdiskusi bagaimana cara penerapan harga. Kalau awak saya jual 20, jangan pula awak jual 10.000. Kan nanti ketara kali nih masyarakat atau wisatawan yang akan membeli barang kita. Hanya sekedar seperti itu aja saya dalam menanggapi teman-teman yang mengikuti untuk memakai slogan, bahkan memakai tapi tidak memakai merek, cuman memakai slogan dan nama yang kami berikan untuk produk ini. Jadi kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak. Ada nggak sih pesan yang ingin Kak Fira sampaikan kepada generasi muda Kepulauan Riau, terutama kepada orang-orang yang mungkin punya warisan budaya di sekitar, tapi belum sadar kalau itu tuh ada harta yang perlu dijaga dan dilindungi secara hukum? Cerita agak panjang nih ya. Kalau untuk generasi muda, saya memulai usaha UMKM ini di umur saya 22 tahun. Jadi dari situ kami memulai memperkenalkan air dohot ini bermula dari passion saya ini mungkin ke jurnalistik, atau saya memiliki orang tua yang kebetulan seorang budayawan dari Kepulauan Riau, dan kakek saya juga, beliau merupakan sejarawan Kepulauan Riau. Dari silsilah itulah ada ketertarikan kami
kepada budaya untuk mempertahankan budaya dari Kepulauan Riau ini. Tapi untuk menjadi sejarawan dan budayawan kemungkinan saya memikir kalau ini tuh bukan passion saya. Namun dengan ada basic jurnalistik yang saya miliki, saya memiliki teman-teman wartawan seperti itu. Jadi bagaimana cara saya mempromosikan? Kebetulan saya sarjana ilmu komunikasi, saya memperkuat UMKM yang saya bina ini di branding. Dari situlah awal mula kami memperkuat usaha ini supaya bisa brandingnya diperbaiki dengan passion yang sudah kami miliki. Dari situ kami memperkuat produk ini supaya bisa dikenal, bisa bersambung dengan sejarah-sejarah atau historical yang ada di Pulau Penyengat. Itu tadi. Jadi kalau mau memulai usaha, kita harus tahu dulu nih passion kita apa, supaya kita tidak terhenti di tengah jalan. Kalau kita udah tahu basic dan passion kita itu di mana, otomatis itu yang menjadi motivasi kita untuk selalu memiliki goals dalam peningkatan usaha. Tadi apa lagi? Pesannya atau mungkin yang belum berani nih gitu Dalam memulai usaha. Iya. Itu tadi sih, kenali passion, sehingga dapat termotivasi untuk selalu memiliki goals. Goals itu penting. Jadi kami di tahun 2020 kami memiliki goals untuk memiliki 5 reseller di Tanjung Pinang. Di tahun 2022 kami harus buka cabang rumah produksi di Batam. Di tahun 2023 kami harus masuk di beberapa hotel sebagai welcome drink. Gitu terus setiap tahunnya. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah masuk ke marketplace. Jadi bagi wisatawan yang datang ke Tanjung Pinang, Pulau Penyengat bisa mencicipi air dohot langsung. Namun ketika mau bawa sebagai oleh-oleh, kita menyediakan air dohot kering. Juga kita menjual air dohot kering di marketplace, di Shopee maupun TikTok Shop gitu. Ya. Air dohot ini bisa dijual puluhan hingga ratusan pieces per harinya. Air dohot ini juga bisa di stok selama 1 bulan di dalam tempat pendingin. Selain air yang sudah disajikan, air dohot juga menyajikan versi yang kering yang bisa diseduh sebanyak 7 gelas dalam satu kemasan. Harganya juga bervariasi, tergantung kalian beli yang sudah disajikan atau yang kering. Namun, harganya tetap affordable kok. Halo guys, aku Syafira, aku mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan prodi Ilmu Hukum. Sekarang aku sedang berada di Kementerian Hukum Kantor Wilayah Kepulauan Riau nih guys. Video ini dibuat untuk mendukung tentang penelitian dari air dohot yang berada di Pulau Penyengat. Yuk kita simak langsung hasil wawancara dengan pihak Kanwil Kementerian Kepulauan Riau. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Syafira. Sekarang saya sedang berada di kantor wilayah Kepulauan Riau bersama Bapak Bobi. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk membagi informasi. Sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin Bapak ingin bisa memberikan informasi tentang diri Bapak. Oh iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman dari Umrah ya. Kenalkan, saya Budi Beryandu, saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Keintelektual. Jadi memang tugas kita di sini salah satunya itu terkait dengan edukasi, ya, promosi, dan juga terkait dengan proses pendataan, penciptaan, proses pendaftaran. Dan semua itu memang berada di wilayah atau di bagian di bidang kekayaan intelektual. Ya, senang sekali kita sini dengan teman-teman dari Umrah untuk saling sharing lah ya terkait dengan kekayaan intelektual
Jadi kita bisa saling berbagi informasi. Kalau ada pertanyaan silakan untuk diajukan, nanti kita akan mencoba untuk memberikan penjelasan. Baik Bapak, menurut Bapak ini apa saja sih syarat yang harus dipenuhi dari sebuah produk untuk mendapatkan perlindungan sebagai indikasi geografis? Oke, baik ya. Jadi indikasi geografis ini merupakan salah satu rezim atau bagian dari keintelektual pada umumnya. Jadi kalau kita pernah membicarakan terkait dengan cipta mungkin ya, terkait dengan merek, paten, desain industri, itu semuanya merupakan rezim dari keintelektual. Jadi memang kalau untuk indikasi itu sendiri ini tentunya ada sedikit perbedaan dengan KI yang lain pada umumnya ya. Mungkin sebagai contoh saja, kalau dalam KI indikasi geografis ini sebenarnya dia termasuk dalam salah satu rezim KI komunal. Di komunal itu dia bukan berbentuk perorangan. Ini berbeda tentunya dengan merek, cipta dan paten. Karena syarat untuk kita bisa naik ke dalam rezim indikasi geografis itu harus memiliki masyarakat pendukung indikasi geografisnya. Nah, itu syarat yang membedakan dengan yang lainnya. Yang lain cukup misalnya kita dicipta punya karya tulis, kita melakukan secara personal boleh. Kalau merek itu bisa dua-duanya, bisa personal, bisa kolektif. Kalau dimiliki oleh individu berarti dia merek personal. Kalau dia kepemilikan bersama atau satu produk itu disebut dengan merek kolektif. Ya, kalau dalam segi IG ini dia mungkin tidak berbeda ya, karena selain dia memiliki MPIG, dia juga harus memiliki suatu kekhasan kewilayahan. Jadi sebagai informasi saja, kalau di Kepri ini sudah ada beberapa IG. Kalau di Bintan sendiri itu ada nama itu Salak Sari Intan Bintan. Biasanya kalau IG ini dia melekat nama wilayahnya. Itu juga sedang menaikkan batik manis Bintan. Yang sudah ada IG-nya itu adalah Sagulingga dan tadi ya Salak Sari Intan Bintan. Dua itu. Jadi memang ada berbeda. Dan mereka juga harus ada surat pernyataan dari pemerintah daerah setempat, dukungan dari gubernur, dukungan dari wali kota. Di SK gubernur itu nanti sebagai penentu bahwa wilayah itu mengakui bahwa ada eksistensi dari masyarakat mendukung IG-nya itu. Mereka eksisten, mereka memiliki wilayah yang memang memproduksi ya, ataupun memiliki kekhasan khusus di wilayahnya. Itu nanti saling bergabung dia, membentuk suatu kayak asosiasi lah, kayak namanya itu MPIG itu biasanya terdiri dari lebih dari satu orang ya, dan memiliki karakteristik kepemilikan lahan mungkin ya. Misalnya punya lahan salak, dia sama lahannya. Mereka bersama-sama melakukan pembibitan mungkin kalau di salak ya. Kalau di kerajinan mungkin sama-sama memiliki tempat khusus pembuatan batik itu di wilayah tertentu, dan mereka karena itu di wilayahnya itu sendiri itu berbeda. Jadi sekarang nih kita lagi membahas tentang air dohot Hamzah di Penyengat, Pak. Oke, menarik ini air dohot ini ya. Ini kalau Bapak, misalnya menurut Bapak kalau nantinya nih terbukti bahwa sumber dari air dohot Hamzah ini itu tidak berasal dari Pulau Penyengat, bahkan dari Indonesia, itu bagaimana sih Pak pandangan Bapak dari sisi hukum? Apakah satu indikasi geografisnya masih bisa dipertahankan atau tidak? Ya, sekarang kita harus mengetahui dulu bagaimana IG itu terbentuk ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, apakah di Penyengat itu sendiri memang ada masyarakat pendukung IG-nya. Kalau memang sana memang ada komunitas yang memang produksi terkait dengan dohot tersebut, itu bisa naik sebagai indikasi geografis di wilayah Penyengat. Yang kedua sendiri, dia harus memiliki ciri khas, ada pembeda. Jadi bisa dari karakteristik alam, dari campur tangan antara alam dan manusia. Nah, sekarang bahan baku dohot ini apakah memang hanya ditemukan di Penyengat atau dia memang berada di beberapa daerah yang lain? Jadi misalnya ya, kalau contohnya salak ini, salak Sari Intan kan salak ada di Jogja, ada mungkin di Bali, ada di Medan. Tetapi karakteristik yang di Bintan itu berbeda. Dia persilangan dari beberapa jenis salak yang ada di Indonesia. Dan dia juga dipengaruhi oleh faktor tanah yang ada di Kepri. Bisa saja mungkin salak yang
pondok di Merapi itu berbeda dengan salak yang tumbuh di tanah boksit seperti kita. Dan juga mungkin dari segi seri bibit ya, itu kan berbeda tuh. Dan ini harus melalui tahapan uji laboratorium. Kalau memang bahan-bahan dohot itu memang masih ada penyengat, tidak ada wilayah lain yang bisa untuk produksinya, dan ini juga dibuktikan dengan adanya hasil lab ya dari dinas terkait. Itu mungkin bisa dinaikkan sebagai indikasi geografis di penyengat potensi ya dulu ya, belum naik ke IG. Jadi memang dia berbeda. Saya memang pernah melihat beberapa produk serupa ya, tapi kalau memang bentuknya itu tidak tanaman, dia berbeda, dia bisa dengan kerajinan, dan juga memang suatu wilayah khusus yang memang misalnya ini ikan Napoleon kan ada di Anambas. Dia tidak bisa atau tidak banyak di daerah lain. Itu bisa menjadi karakteristik di wilayah Anambas itu. Dan ini kita harus uji dulu dan kita teliti dulu. Jadi nggak bisa langsung, wah ini khasnya dari penyengat. Serta-merta dia akan bisa naik sebagai IG. Bisa saja kalau ini bisa naik KI, cuma mungkin dia dalam tahapan mungkin merek dulu, ada kolektif. Kayak drum-drum kan udah jadi merek kolektif tuh sekarang. Dan mereka jadi komunalnya penyengat. Jadi emang sudah yang dilalui lah dari IG itu sendiri. Kalau saya sangat mendukung apapun potensi IG yang ada di wilayah. Kita selalu mendata nih tiap tahun. Dan bahkan kabupaten kota kita selalu melakukan koordinasi untuk melihat potensi IG yang ada di wilayah itu sendiri. Ya, kita harus tahu dulu nih dohot nih sumber dari mana. Apakah airnya itu tidak boleh dari luar penyengat? Karena kan air kan banyak. Buah juga ada, Pinang juga ada. Apakah hanya bahan-bahannya itu tidak temukan di daerah lain? Kalau itu memang bisa menurut unsur itu, mungkin bisa kita jadikan potensi dulu untuk kita naikkan sebagai indikasi geografi. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya Pak, dari pihak Kanwil ini pernah menerima laporan atau masukan atau keberatan dari masyarakat atau pihak lain juga sih yang menjual air dohot terkait asal-usul air dohot Hamzah ini yang saat ini sudah lumayan dikenal. Oke, kalau terkait dengan air dohot ini mungkin secara nasional juga tidak ada ya yang serupa dengan di penyengat. Karena mungkin bisa saja penyebutan air dohot ini mungkin daerah lain itu berbeda. Karena kita tahu sendiri dulu daerah kita ini kan daerah perdagangan, lintas juga dan banyak karakteristik suku lain yang memang melakukan akulturasi budaya di sini. Mungkin ya dengan akulturasi budaya dengan Bugis ya, dengan Aceh, dengan Melayu asli di Pinang. Terbentuklah budaya-budaya tersebut. Dan ini perlu kita telusuri lebih lanjut dan itu memang harus dibuktikan dengan hasil deskripsi nanti penelitian ya ataupun riset yang kita lakukan. Dalam deskripsi terkait dengan IG, itu kita harus tarik dulu tuh filosofinya, sejarahnya seperti apa. Kayak kelapa kan, kelapa juga banyak nulisnya, cuma memang karakteristiknya tuh berbeda. Kelapa yang tumbuh di tanah boksit di daerah Bintan dengan tanah Gunung Merapi daerah Jawa tuh mungkin dari segi hasil lab itu berbeda. Dan itu bisa dijadikan satu indikasi geografis. Jadi mungkin di daerah kita dagingnya tebal tuh, nah, santannya juga lebih kental. Diuji dengan lab ini berbeda dengan santan kelapa dan juga daging kelapa yang di daerah lain. Coba kita naikkan sebagai indikasi geografis. Jadi kalau ada ini kita harus pelajari dulu dari segi penolakan dan juga untuk pengaduan. Saya rasa mungkin setiap masyarakat pasti akan ingin produknya itu terkenal. IG ini sebenarnya menaikkan permintaan masyarakat juga. Nah, tentunya salak ini kan terbatas. Orang udah mulai banyak rasanya enak, berbeda dengan salak yang lainnya, dia lebih manis, lebih dagingnya lebih enak untuk dikunyah. Jadi sekarang dia ini supply itu nggak bisa memenuhi demand lagi. Jadi kita pun kalau mau beli salak Sarintan tuh harus jauh-jauh hari, ada sistem bookingnya juga. Karena supply-nya nggak seimbang lagi dengan demand yang mereka supply mereka ini nggak mencukupi demand yang diminta oleh masyarakat. Ya, seperti itu. Jadi malah bersyukur kalau teman-teman ataupun pelaku usaha itu usahanya kita naikkan menjadi izin. Ya, jadi kalau nanti memang gitu kita mau
pelajari lebih lanjut, kita harus melalui tahapan-tahapan seperti itu. Kita karakteristiknya ini masuk ke dalam karakteristik IG atau memang dia masih belum, karena tidak bisa langsung kita jadikan wah dia di penyengat, dia pasti jadi IG-nya penyengat. Tidak bisa seperti itu. Jadi memang harus kita telaah lebih lanjut. Jadi IG ini menguntungkan juga ya Pak sebenarnya. Pasti malah meningkatkan yang dulunya brandnya nggak terkenal, kita nggak pernah dengar Salak Sari Intan, tapi setelah mereka jadi IG, produknya juga terbatas dan banyak juga masyarakat yang pengen beli itu, akhirnya mereka sekarang kewalahan memenuhi permintaannya, demand. Jadi banyak konsumennya gitu. Oke. Baik Pak. Ada harapan nggak sih dari Bapak ke depannya terkait perlindungan dan pelestarian dari air dohot ini agar tidak menimbulkan permasalahan hukum maupun polemik di masyarakat? Ya, jadi air dohot Hamzah ini kita harus cek juga nih. Pertama itu terkait dengan perlindungan hukumnya. Kalau memang bisa dimungkinkan untuk kita daftarkan di mereknya dulu, kita harus lindungi seperti itu, lindungi pendaftaran merek air dohot ini dulu. Dengan adanya penurunan merek itu tentu mereka akan memiliki perlindungan hukum ya, dan juga mungkin tidak ada nanti yang mengklaim ataupun sudah terkenal nih kan air dohot, cuma nggak terdaftar cipta, mereknya nggak dicatatkan, nggak didaftarkan mereknya, sehingga ada mungkin merek-merek air dohot lain yang di luar Pulau Penyengat itu membuat air dohot yang sama, mengklaim bahwa itu mereknya dia, sehingga kan dirugikan nih ya air dohot Hamzah ini Penyengat ini karena tidak sama, serupa tapi tak sama atau bukan punya aslinya. Jadi memang edukasi KI ini tidak hanya terbatas terkait dengan tadi IG ya. Kita juga harus tanya dulu ini bentuk usahanya seperti apa. Kalau sudah punya merek yang terlindungi, supaya mereka bisa mendapat kepastian hukum dengan hukum dari orang-orang lain yang mau mengklaim bahwa itu punya mereka. Seperti itu. Kalau komunal sudah catatkan tuh. Kayak komunal masyarakat Penyengat terkait dengan air dohot. Itu bisa. Oke. Ya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak jawab tadi. Dari jawaban Bapak, saya jadi banyak tahu nih Pak terkait tentang edukasi geografis begitu. Kita mungkin bisa buka kelas tentang KI juga, kan teman-teman di Umrah. Gitu. Ada edukasi di kami. Nah itu dia guys hasil penelitian wawancara kita hari ini di Kementerian Hukum Kantor Wilayah Kepulauan Riau. Terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan informasi dan insight baru untuk kita semua. Semoga teman-teman yang melihat video ini bisa mendapatkan edukasi baru dan lebih mengenal air dohot Hamzah dari Pulau Penyengat. Air dohot adalah bukti nyata bahwa identitas sebuah tempat tidak selalu ditentukan oleh bahan bakunya, melainkan oleh jiwa, sejarah, dan tangan-tangan yang menjaganya dari generasi ke generasi. Buah dohot boleh datang dari Afrika, kurma boleh datang dari Timur Tengah, kismis boleh datang dari mana saja. Tapi racikan cinta, resep dari naskah kuno kerajaan, dan semangat seorang perempuan bernama Raja Aisyah Mutia Zafira itulah yang membuat air dohot tetap menjadi milik Pulau Penyengat. Kini pertanyaan besar yang harus dijawab bukan dari Kak Fira saja, tetapi juga dari kita semua dan dari negara. Apakah kita sudah cukup serius melindungi warisan budaya seperti ini sebelum orang lain yang lebih dulu mengklaimnya? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus mencintai dan menjaga budaya kita sendiri.